Kita nggak mungkin dikatakan beriman kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah itu mencintai sebuah kaum, maka Allah mengujinya. Ki Mbah Mudine moro meneh. Oh, Pak Bupati. Sawer meneh. Mboten. Jadi saya ulangi ya. Oh, mesake kebaikan hatimu ditolak sama bupati, mergo bupati ini ra ngopi ya, merongos. Milo, saya punya quote apa le? Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Sadar diri. Tak kandani. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah itu mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi nyuwun sewu, panitia dalu menika kok diuji karo Gusti Allah, itu tanda-tanda Anda dicintai oleh Allah. Amin. Pak Bu, kula wau habis posting nggih di Instagram. Pengajian saya beberapa waktu yang lalu sudah tayang di BTV. Tadi saya potong, saya posting di Instagram saya. Baru saya posting 1 jam ditonton lebih dari 100.000 kali. Saya ceritakan ketika saya diuji oleh Allah dengan istri saya yang sakit. Waktu saya sedang tinggi-tingginya, Allah kasih ujian. Berarti nopo? Gak ada manusia yang tidak diuji. Dulu Gus Miftah ngaji di lokalisasi, ujiannya apa? Ngaji ketemu begenggek, usia saya baru 19 tahun. Saya datang pengajian mbak-mbak roknya mini, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Mening no, padahal. Cangkeme lurah iki lho, mening no. Mening Pak Lurah padake. Bahasane wong Magetan ki mening. Diuji. Bagaimana kelelakian saya diuji oleh Allah dengan mbak-mbak seksi di hadapan mata saya. Tapi siapa mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Mereka yang berhasil melewati ujian. Nah, tadi ngeten. Kembali ke masalah ujian. Kembali ke laptop. Wis ra ono acarane iki saiki ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku tau maca hadis ngoten niki. Jadi lah malam hari ini kita diuji karo udan. Itu mungkin cara Gusti Allah pengen nyedake Allah kali awake dhewe. Amin. Niki mangrungokke tenanan. Wonten hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2396. Kalau tahu maca hadis ngeten. Jadi Pak Bupati kalau Anda sedang berduka, Bu Bupati susah, Pak Lurah sedang dilanda kegalauan dengan berbagai ujian dari Allah. Ternyata jawabannya niki. Bocah-bocah iki. Aku diuji, awakmu diuji nih. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ombaknya bukan ombaknya yang besar, tapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Ketika Allah berkenan memberikan ujian kepada kita, jauh hari Allah telah menyiapkan solusinya. Lah santai li. Wong kaya aku biasa diuji dionek-onekke wong ning medsos. Jegengges. Saya dulu ketemu orang yang pernah menghinakan saya, membuli mati-matian saya di medsos. Ketika dia sadar, saya tanya, dulu kenapa kamu membuli saya sedemikian rupa? Bahkan mengerahkan buzzer. Saya punya target Gus Miftah kena mental, tapi justru yang kena mental saya sendiri. Makanya nyuwun saya boleh. Kadang-kadang kalau kita dibully oleh orang, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Yes. Selesai. Santai mawon Bupati, rasa baper. Saya ini warganya nulis status WA, iki piye Bupati nih? Masa Ibu Bupati baper? Biasa aja. Cangkem turah nih Bu, santai mawon. Wongnya ya teko iki. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe putih. Sing jilbabe pink insyaallah luweh parah. Ulang tahun Magetan kapan Pak Bupati? Aduh, suwe men iki si anak. Aduh. Momet aku. Jek suwe Bu, jek suwe. Aduh.
Lah ulang tahunnya Pak Bupati kapan Pak Bupati? Pak Bupati ulang tahunnya kapan? Malah guyu. Pak Bupati ditanya ulang tahunnya kapan lah, hahaha. Jangan-jangan Pak Bupati gak punya hari ulang tahun ini. Pak Bupati umurnya berapa sih? Baru 66. Oh baru 66. Wah. Usia kolonial, selera milenial. Insyaallah. Ini jawaban dari masalah ketika kita diuji oleh Allah. Nabi dawuh ngeten. Idza aradallahu bi abdil khair. Jika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba. Jika Allah menginginkan kebaikan dari kita hamba-hambanya nih. Apa yang Allah lakukan? Ajalalahul uqubah fid dunya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Mengiling-iling. Jika Allah mengendaki sebuah kebaikan untuk hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Dicepetke. Carane pripun? Uripe digawe enggak kepenak, hidupnya dibuat susah. Maka jenengan jangan salah. Kenapa kadang-kadang orang yang ibadahnya rajin, tiap hari ke masjid, ono wong mati ngurusi wong mati, ono tahlilan ngurusi tahlilan, kadang-kadang kok uripe susah. Umpamane. Ini cara Allah supaya dekat dengan dia. Allah mendekatkan dirinya kepadanya. Maka di saat kemudian saya itu merasa semuanya gampang. Hadis ini lanjutannya kula niku ngeri, Pak. Saya takut. Wa idza aradallahu bi abdihi syarr. Wa idza aradallahu bi abdihi syarr, nganggo shin. Dan ketika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Niki sing ndadekke kula nangis selama maca hadis niki. Jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah menahan hukuman atas dosa-dosanya sehingga kelak ia akan membayarnya hasil perbuatannya di hari kiamat. Kadang-kadang nyuwun sewu nggih. Anda itu hanya melihat saya Gus Miftah hidupnya senang, di mana-mana membuat ketawa orang. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, dari orang semua yang hadir ini nyuwun sewu, yang mungkin tiap malam kalau pulang pengajian nangis hanya saya, Bu. Saya orang kok kurang bayare, matamu kurang bayare gitu loh. Duit gue sokeh bro, tuku cangkemmu loh weh no. Kurang bayare kok kepiye gitu. Rupamu kaya kotak infak. Jadi saya itu sering merenung, Pak. Hadis ini kan secara substansi isinya dua. Yang pertama, kalau Allah pengen dekat dengan hambanya, maka Allah akan mempercepat hukuman-hukumannya di dunia. Di dunia hidupnya dibuat susah, dibuat menderita, banyak ujian, banyak musibah. Niat pengen dadi apik, yang tadinya orang buruk pengen menjadi baik. Kalau orang sekarang mengatakan apa Pak Bupati? Hijrah. Padahal kalau saya bukan hijrah ya taubat. Wong elek pengen dadi apik itu namanya taubat. Delalah ujian iki ono mawon. Saya itu punya jamaah nyuwun sewu, pengen kembali ke jalan yang benar. Semua kemaksiatan ditinggalkan. Dulu ketika menjadi orang jelek nyuwun sewu, penghasilannya puluhan juta rupiah tiap bulan. Begitu jadi orang baik, rezekinya mampet. Dia tanya sama saya, "Bah, dulu saya ahli maksiat, uang saya banyak. Tapi sekarang saya menjadi ahli ibadah, pengen dekat dengan Allah, rezeki saya mampet." Ternyata jawabannya hadis niki. Tapi ketika dia istiqomah, konsisten dengan kebaikan-kebaikannya, Allah kasih solusi. Wong dawe jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Berarti napa? Kalau kamu punya masalah, belum ketemu jalan keluarnya, yang perlu kita tambah adalah takwanya.